Jadi turip nakon ibadah malah orang ibadah. Syarat Gusti Allah di sifat Rahman. Ya. Tapi apa? Gusti Allah di sifat Rahman. Itu adalah welas asih Gusti Allah dalam dunia lan akhirat. Kemudian Allah memiliki sifat Ar-Rahimi, kang welas asih dalam akhirat belum. Yang tertentu. Nah, nanti ketika Ar-Rahim belum tentu seseorang yang mendapatkan Ar-Rahman nanti di akhirat mendapatkan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu tertentu. Ya. Untuk hamba-hambanya Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tusanu inda ibtidai kulli umurin ghairu mahkuratin, ya. Disunahkan untuk mengawali setiap segala sesuatu perkara yang baik, bukan yang hina. Nah, hina barang-barang sing ora apik aja bismillah. Ya, nyolong bismillah ya ora bener. Ya. Melakoni barang elek bismillah ya ora bener ya. Nah, angger nglakoni barang-barang apik itu apa? Disunnahkan membaca bismillah. Fa in taraka fi awwaliha atabiha fi asnaiha. Apabila kelalen contoh imam, aku bismillah, maka boleh ya di tengah-tengah kamu kelingan kamu ucapkan bismillahi awwalihi wa akhirihi. Ya, itu ada di situ tadi kan. Nah, agar kelalen ya di tengah-tengah itu ada di tengah-tengah tuh. Ya. Fa in taraka fi awwaliha atabiha fi asnaiha. Itu lagi jimak tengah-tengah kelalene bisa. Ya bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Ini jangan sampai ya, jangan sampai. Maka ketika kemutan di tengah-tengah ya enggak apa-apa. Maka apa? Nah, jangan sampai barang apik kowe ngasih orang mau bismillah. Nah, kemutan di tengah-tengah pekerjaan yang kita lakukan, dari pekerjaan yang baik, maka ya kita mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Nah, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Sama kalian ilahi apa ya? Alhamdulillahi fi kulli hinin. Ya, segala puji ya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya sudah jelaskan puji itu ada 4 ya. Yang pertama adalah memujinya Allah pada zatnya Allah sendiri. Yang kedua memujinya Allah kepada makhluknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memujinya makhluk kepada Allah, dan yang keempat adalah memujinya makhluk kepada makhluk. Hakikinya semua itu adalah hakikinya lillah. Hakikinya yang pantas dipuji adalah Allah. Nek kono dipuji yo, makin Gusti Allah gawe wong kuwi dipuji. Contoh wong digawe pinter. Lah sing gawe pinter kan Gusti Allah, berarti sing pantas dipuji mi Gusti. Gusti Allah wong enggak ana wong diparingi ayu, dadi wong ayu banget. Bocah ayu banget. Karena sing gawe ayu rupane Gusti. Gusti Allah wong ganteng banget, karena sing gawe ganteng. Siapa? Gusti Allah. Lalu wong sugih banget kan sing gawe sugih, rupane Gusti. Makanya apa? Hakikinya yang pantas dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka diingat-ingat ketika kita dipuji oleh siapapun, jangan lupakan mengucapkan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah bangga orang enyo saya ya. Dan alhamdulillah orang enyo saya itu salah. Dikembalikan oleh Gusti Allah. Oh, yang pantas dipuji ning Gusti Allah. Nyata hanya sekadar ya apa istilahnya? Aki menjalani, tapi hakikine yo titipan kabeh titipan ya, betul. Ya, maka jangan sampai kita kelalen Gusti Allah ngomong alhamdulillah malah bangga, berarti kan salah ya. Alhamdulillah orang nyong lah ini namanya. Berarti Gusti Allah kelalen malahan. Tapi apa dikembalikan? Yang pantas dipuji hanyalah Allah ya. Wa auqatin ya, dalam setiap waktu. Jangan lupa kita selalu memuji pada Allah. Ya, di sini fi zamanin ya ai zamanin qalla au katsur, baik waktu sedikit maupun waktu yang banyak ya. Jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ya. Karena apa? Wa man ruziqa syukra lam yuharrim az-ziyadah ya. Barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah bisa bersyukur, itu kata Nabi ya, lam yuharrim az-ziyadah ya. Barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah bisa bersyukur, maka tidak mungkin tidak ya kaling-kalingan sekang ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum. Maka Rasul mengatakan wa man ruziqa syukra lam yuharrib as-siyadah. Barang siapa yang diberi rezeki bisa bersyukur. Lisan bisa ngucapin alhamdulillah rezeki. Jenengan oleh duit, ngode dagang, ahani dagang, dilare wong tuku alhamdulillah. Ya. Bisa ngucap alhamdulillah rezeki itu. Angger bisa ngucapna alhamdulillah, tutup bisa ngucapna alhamdulillah, dan begitu wis oleh duit teringat. Karena syukur itu bukan hanya sekedar dalam lisan. Syukur itu harus diijawantahkan dengan perbuatan. Karena yang namanya syukur itu ijra'ul a'mali fi mardatillah wa ijra'ul amwali fiha.
yang namanya syukur itu mendermakan seluruh kemampuan anggota tubuh kita ya, pada hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah. Duit tangan ditinggal hal-hal sing apik, menulung kok. Ya apa ngelakuin hal-hal yang apik jangan jotos duit. Tangan jotos wong namanya ora syukur ya. Duit meripat yang ngundang hal-hal sing apik. Namanya syukur itu namanya. Ya. Termasuk ngaji kan kayak namanya syukur namanya. Ya. Wa ijraul amwali fiha. Kemudian ketika kita diberi rezeki yang berupa duit, ya, maka disyukuri. Ya, Kang Rofi kado lele, ya ajak kelalen. 2,5% itu adalah haknya Allah. Ya. Pak Odo lele ngode 1.000. Ojo dipangan kabeh. 2.500 kuwi hake. Contohnya kayak kaki mingin, sing wis ben baik. Nah, karena tipe wit kelapa. Ya kan seperti itu, ya. Wong-wong sing sengkeh-sengkeh, wong-wong sing baru teng pahal itu adalah berbagi dengan mereka. Karena apa? Rasulullah mengatakan dalam satu hadis laula doa al-fuqara ya. Laula doa al-fuqara la halakal ahniya. Seandainya tidak doanya orang-orang fakir, itu wong sugih jadi bangga, dia bangga aja bangga, teng zakat aja bangga. Zakat itu hakikinya ketika kita berbagi dengan orang lain, hakikinya kita sedang meminta oleh Allah ditambahi kenikmatannya. Yang kedua, kita akan mendapatkan doanya orang-orang fakir. Karena apa? Enggak orang gelem berbagi itu apa? Jadi Kanjeng Nabi, laula doa al-fuqara la halakal ahniya. Angger ana wong sugih ora bisa berbagi karo wong sing ora duwe. Kowe kok suwe bangkrut. Nah bisa nih wong sugih lestari. Kenapa? Sebab bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Lah itu. Ya. Hati ya cak-cak seneng karena kita yang paham. Ya. Golek 500 sedetik banget kan, 1 juta kok 20.000 sedetik bisa anak ya kayak ya. banyak yang kita nikmati daripada yang kita berikan untuk orang lain, dan kita berikan untuk orang lain akhirnya kembali kepada kita ya. Diwehna wong liya tapi balik akhirnya balik maring nyong terus apa ketika disyukuri ya, disyukuri ya akan ditambahi ya. Maka tadi ya, baik sedikit umpamanya. Terus wa'oqotin ya. Ataupun ya dalam semua waktu. Jangan sekali-kali kita kita lalai untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala rasulihi asrafil khalqi. Kemudian salat dan salam tercurahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mulia-mulianya makhluk. Ya. Di sini ya dijelaskan bahwasanya hadhihi munibahatun ala isti'dad liyaumil mi'ad. Sesuatu yang hadir dalam benaknya musannif atau muallif kitab ini, ya Syekh Nawawi Al-Bantani itu, ya, adalah sesuatu yang sangat penting. Di sini adalah menjelaskan sesuatu yang nanti akan mengingatkan kepada hari di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Ya. Di sini dijelaskan alat ta'ahubi li ajli waqtir rujuk. Ya, itu apa? Tujuannya supaya kita bersiap-siap ya di mana waktu kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun Yasin nom tapi kan ya tetap butuh siap-siap baik. Mati ke orang nomor tua ya syukur ya mati harus tua-tua karena apa? Rasulullah mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, kata Rasul, sebaik-baik kalian semuanya adalah orang yang diberi panjang umur dan baik dan banyak kebaikannya. Ya. Jadi apik-apike wong sing diwaringi dawa umure tapi akeh keapikane. Nah, aja kur dawa umure tok, mulai jeluk panjang umurnya, panjang umure tok ora apik lho ya. Ya. Sing dawa umure tapi sing berkah, sing akeh keapikane. Karena apa? Itu sebaik-baiknya manusia. Yang namanya wong sing diparingi panjang umur, kayak Mbah Mun itu kan 100 tahun tapi waktunya dihabiskan untuk ibadah itu ya, luar biasa ya. Ulama-ulama zaman dulu itu ya, ya Mbah Ma'ruf Amin ya, sepuh-sepuh sih mengabdi kepada negara. Jadi ya, alim ya, dewek sih ya kober ngurusi negara itu ya luar biasa itu. Karena apa? Ya Rasul mengatakan khairukum ya apa tadi ya khairun nas anfa'um linnas ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Sepuh-sepuh sih
ngurusin negara itu luar biasa kan itu. Ya. Nah, orang-orang yang semacam yang kita contoh itu ngomong sepuh ya. Esi mikirna umat, esi mikirna ya orang mikirna dewek tok ya. Ternyata gampang lah, yang mungkin kita satu saya cukup sedina mangan ya. Nah sih bisa Pak, ya di samping kita ya mikirna keluarga juga ya. Anak waktu-waktu sih nggak mikirna wong liya ya. Mulanya yang salut pada Pak Paryoto, ya sibuk luar biasa. Si mikirna jadi sekretaris Ansor ya kan luar biasa ya Mas Aziz ya. Nah, ini namanya mikirna umat aja udah tinggal ya. Karena bisa jadi ya sesuatu yang katone langkah upaya itu sebenarnya ada upayanya. Kan ada itu. Ya, ada 5 perkara yang saya sudah jelas kemarin ini. Ada 5 perkara yang barang siapa bisa melanggengkan 5 perkara tersebut, ya, zida fi hasanatihi misla jabali rasya. Kata Rasul, akan diberi kebaikan sebagaimana gunung yang kokoh. Terus apa? Rasul mengatakan, wasi'allahu rizqah. Allah akan meluaskan rezekinya. Jadi ada 5 perkara yang kalau kita bisa mengistiqomahkan itu apa? Sejak diparing kebaikan sebagaimana gunung yang kokoh. Yang kedua, Arab dipun baringi, abdi beri mau diberi rezeki yang abdi luasna rezekine. Abdi jembara rezekine karo Gusti Allah. Yang pertama adalah waman sodako orang yang bersodako ya. Redaksinya penting. Orang yang bersodako qollau katsur. Orang yang melanggengkan sodako sedikit maupun banyak. Yang kedua, orang yang melanggengkan bersilaturahim sedikit maupun banyak. Kemudian yang ketiga, orang yang berjuang di jalannya Allah atau jihad fisabilillah. Ya. Itu orang yang jihad ya di jalannya Allah itu ya. Katone kan ya contoh ngurip-urip Ansor kan lagi jihad kayak. Ngurip-urip pengajian itu namanya jihad. Nah, katone langkah upaya, tapi hakikinya upaya. Saya pernah itu ada seorang teman ya. Yang enggak saya ceritakan namanya, intinya ya, gue contoh. Ya. Gue contoh, dia menjadi seorang guru honorer, ya, gaji kan nunggu sepira guru honorer, ya, sore ini tegang online, ya suka jadi guru honorer. Nah, dagang online lebih laris ketimbang dagang online kan, lumayan banget. Ya, dagang online itu laris banget. Akhirnya apa? Guru honorer ditinggal, ya, pengabdiannya ditinggal. Si pada akhirnya apa? Dagang online sepi. Jadi bisa jadi ya mulang sing ora ana bayarane gue upaya nang dagang online. Ya bisa jadi ya Kang Yoto yang ngurusi Ansor upaya ya akeh pesanan undangan akeh. Ya kan bisa kayak gue. Jadi sing ngurusi Ansor kayak ngelaka upaya, tapi Allah akan berikan rezeki dari jalan yang lain. Maka orang yang melanggengkan jihad fisabilillah itu apa? Akan diberi kebaikan sebagaimana gunung yang tetap atau gunung yang kokoh, kemudian dibaringi rezeki sing luas. Kemudian yang ketiga adalah orang yang melanggengkan wudhu, ya, batal wudhu. Ya, itu pun akan diberi kebaikan sebagaimana gunung yang kokoh, kemudian dibaringi rezeki jembar. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah orang yang bisa melanggengkan taat kepada kedua orang tuanya dan melanggengkan taat kepada keduanya. Seorang yang bisa berbakti pada kedua orang tuanya dan melanggengkan taat kepada keduanya. Itu pun diwai kebaikan sebagaimana gunung yang kokoh dibangun rezeki sing luas. Mulane nggak ada sithik wong tua, ya. Ora ketang siji apa loro aja disia-siakan. Ya. Dimulai setayang dayang yang ora ketang bu cilok apa-apa itu kok kena yang ada dia pengen ya. Itu resep. Saya punya teman itu setiap kali beli apa-apa itu orang kayaknya yang tahu orang dayang yang debatir ya masih kecamatan Cilongok, alhamdulillah haji Manang Batur ya, itu setiap kali beli apa-apa itu selalu 2 nanti itu bakso ya nukokna bakso bojone nukokna bakso biung walaupun Dekming dagang Kentucky tapi sekarang udah punya 3 outlet Kentucky wis ngajikna bojone ya ngajikna wong tuane lah itu ya terus usahanya lancar ya. Itu betul itu karena apa ya itu dari mulai bisnis Kentucky pertama dagang Kentucky ku ya masih dagang Kentucky ora tupayu tecolong wong tinggal lunga ya tinggal kan esi nang grobogan bae kan ono nang Jiparang sedagangnya ya
Anu gari loro wis langka ya. Ya. Tapi mulai dia mengamalkan, ya saya nyotak resep apa. Ternyata resepnya beli itu setiap kali beli apa itu sudah 2. Nah ini tuku bakso ya, tuku bakso rong mangkok ya. Tuku bakso rong plastik sih nggo biungnya karena tempat tinggal wonten tinggal 1. Siji nggo biung, siji nggo bojone. Itu selalu seperti itu. Ya. Tuku apa ya kayak gue loro, itu loro. Ya, mangani gue. Nah, itu alhamdulillah ya, alhamdulillah itu jenengan bisa haji ya. Maksudnya bisa haji sekeluarga umay apik nyoy. Dagangane wis laris sih. Ya, resepnya apa? Resepnya itu. Ya, ternyata betul ya barang yang membuka kitab. Oh iya sedana resep pengen wong kependek kesaenan sing kaya gunung sing kokoh apa kusalam jembar rezekinya ternyata resepnya yang 5 itu. Resepnya yang 5 itu apa? Sapa wong sing gelem taat kepada kedua orang tua kemudian melanggengkan kepada taat kepadanya. Insyaallah diparing kebaikan sebagaimana gunung yang kokoh terus apa abdi jembar rezekine karo Gusti. Masyaallah ya ngendi kowe ya ngono ya ngerti gak apa-apa loro ya. Macam ngasih biungin ya tuku bakso bojone iman bakso biungnya ngiler. Nah, ya. Jangan sampai seperti itu ya. Mau kayak kan ada ya namanya contoh sahabat Alqomah. Alqomah itu kan ya karena biungnya cemburu dengan ya dilala. Nah, bojone terus tuku apa lah misalnya dibelikan apa ibunya dilala ora. Nah, pada akhirnya kan ibunya kesuh karo Alqomah sing pada akhirnya Alqomah kan mati cekak-cekik orang mati-mati. Nah, sing pada akhirnya kan Kanjeng Nabi ngasih ketok ya. Apa Alqomah sudah biung, kita esi Kanjeng Nabi. Nah, wis dajal jaruna pangpura karo biunge mbok Alqomah itu dosa. Nah, ternyata begitu jaruna pangpura karo biunge, biunge ora bakal ngapura maring si Alqomah. Saking kesuwe Kanjeng Nabi wong tua kok maring anak orang ngapura. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi perintah maring sahabat kumpulna kayu bakar. Biunge undang. Nah, biunge carane biunge Alqomah ap ngapura para Alqomah. Nah, nek jenengan ngapura ya harus ditapakan. Ini nang ngerjain orang ngapura Alqomah tak pakar sih. Alqomah. Ya biasanya namanya wong tua kan ya. Tega laran orang tega mati ini ya kan ya, Bang. Ya, akhirnya begitu kan Nabi mengancam semacam itu langsung biung ngapura. Wis mulai detik ini Alqomah tak pangapura. Seketika gue apa? Ya Alqomah qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung pada Alqomah yang ngucap talqin. Begitu talqin yang ngucap la ilaha illallah Muhammad langsung kelesut setan. Nah, itu bisa seperti itu. Orang yang dulu orang itu bisa seperti itu, mati PKL lah ya. Makanya hati-hati sing dia bawa biung ya, kudu hati-hati. Hati-hati dalam arti apa? Aja wani maring wong tua ya. Wong tua biasanya sensitif ya, wong ini gampang sensitif kan. Nah, gampang telangsahan mulane ya yang yoto ya. Ya makanya harus hati-hati ya, harus hati-hati ya. Mulane kayak cara-cara kayak Quran suwek ya. Quran suwek we dibuang ya, dosa ya, Bang. Apa buang pating serembah ya kan bawah ya, Bang. Maksudnya ya orang kan sembarangan yang Quran itu aja. Quran zaman guna sing pating suwek kan. Ya mau. Nah, makanya kan ya itu kudu hati-hati itu. Betulnya ngono sih atau temen ya. Ini kembali pada bahasan tadi ya bahasanya tadi mana tadi? Ya. Cawis-cawis ya bersiap-siap dengan hari kematian. Ya. Kemudian ya fa inna minha ya pada tadi ini. Sesuatu yang mengingatkan kepada kita di sini ya itulah ma yakunu masna. Nah di sini nanti dibuat oleh mu'alif ini dibuat nanti yang hadis yang berisi dua perkara itu dak dewek ya. Nanti contohnya isnani berarti kan 2 perkara ya. Wah hadis di sini loro maksudnya apa? Menerangkan 2 contohnya ki 2 nanti ana sing kurbab loro tok. Nanti ana bab sing telu ya. Hadis sing sini telu contohnya ya. Idza mata salasin ila min salasin berarti kan telu ya. Mau sing hadis ini rana telu kan mana kultum kok 2 menit. Ya menit kulitnya sing loro ya. Kultum kok 7 menit ya kulitnya sing madan 5 apa nerang 5 kan ya. Kultum kok 4 menit 5 menit ya kulitnya sing bab sing nerangna telu apa ya kan. Kalau mulane anak kok ana bab sing nerangna telu loro ya. Nah, bahkan di sini
sampai ila tamami asroh ya, sampai bab yang menerangkan 10 perkara. 10 perkara yang apa? 10 yang ada nanti ya. Nah, ini nanti ada bab ya, bab ke-10 nanti yang menerangkan hadis yang isinya 10 ya. Terus wa jumlatul maqalati mi'ataini wa arba'ata asyara ya. Jumlah maqalah ya, atau perkataan-perkataan yang bermanfaat ya, yang dalam kitab ini berjumlah 214. Terdiri dari al-ahbaru khamsat wa arba'una ya. Hadisnya itu ada 45 ya, 45 hadis. Kemudian wal bawaqi atharun, berarti selebihnya adalah berisi athar atau dawai sahabat ya. Contoh qala Umar bin Khattab, berarti dawai Umar ya. Ya, qala Utsman bin Affan misalnya ya, dawai Utsman ya. Itu namanya dawai sahabat namanya. Wa ana al-ana uridu at-tabaruk. Ya, kemudian mu'alif mengatakan saya sekarang adalah di dalam menyusun itu adalah tujuannya adalah tabaruk, mengharapkan keberkahan. Ini hadis ini. Ya, kemudian beliau ya sebelum membahas permasalahan bab kedua, 3, ya, beliau mendatangkan 2 hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hadis yang sangat tinggi. Di sini syarifaini, jalilaini, ya, hadis yang mulia dan hadis yang agung. Beliau mengatakan, karena apa? Beliau mengatakan hadis yang mulia dan hadis yang agung ini adalah merupakan hadisul qudsi, ya, hadis qudsi dari Gusti Allah yang redaksinya adalah dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung saja ya saya jelaskan bahasanya hadis yang awal ini adalah beliau mendapatkan dari Al-Alama Syekh Muhammad Khatib As-Sami ya, yang madhabnya adalah madhab Hambali ya. Kemudian ya di sini wa huwa Ibnu Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman ya. Beliau adalah merupakan putra dari sahabat Utsman bin Abbas bin Utsman ya. Kemudian ya beliau nyambung sampai sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yurawiyahu an Rabbi azza wa jalla. Ya, Rasul meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Ya ibadi inni haramtu adz-dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya. Hai hambaku, sesungguhnya saya mengharamkan untuk menganiaya itu ya gawe sesuatu yang tidak baik ya. Zalim mari awake dewek contohnya diri ya, njoktos awake dewek, ngeruk-ngeruk awake dewek ya. Nyakar-nyakar yang namanya zalim itu namanya. Mesti gawe Gusti Allah ya. Maka apa? Wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya. Saya itu mengharamkan untuk menganiaya kepada diri sendiri ya. Dan wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka saya faja'altu bainakum muharraman. Ya. Menganiaya dirinya sendiri apa? Merupakan perkara yang haram. Maka jangan sekali-kali kamu menganiaya. Mulane kendhat kowe termasuk dosa gede ya, karena apa? Itu menganiaya diri sendiri ya. Jotos awake dewek ya, jetos-jetos nang ndas maring tembok awake dewek, itu yang namanya zalim awake dewek. Mesti gawe Gusti Allah kok enggak dimenikmati tok gawe Gusti Allah kok ngene. Gusti Allah ora trima ya mesti gawe Gusti Allah kok ya. Ya maka jangan sekali-kali zalim. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Hai hambaku, kalian semuanya adalah orang yang sesat. Tadinya menungsa apa ya kabeh ya sesat. Ya, illa man hadaitu. Terkecuali apa? Allah yang memberikan hidayah. Yang naik nyombat orang itu hidayah Gusti Allah kayak Fir'aun lah. Ya, Mbok. Ya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Mbok. Nah, kenapa kita beriman kepada Kanjeng Nabi? Perlu Kanjeng Nabi ora. Kok manut karo Kanjeng? Ini tidak ada lain karena apa? Karena kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ora duwe hidayah ora itu ora mungkin. Ya, ora mungkin nyong pada beragama Islam manut maring Kanjeng Nabi. Ini tidak ada lain apa? Karena kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Diberi oleh Allah apa? Kata Allah, fastashhiduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepada hidayah kepada kata Allah
maka apa ahdikum, maka apa aku akan beri hidayah. Makanya kita sebagai orang Nahdlatul Ulama setiap pagi kita mengucapkan Allahumma hdini fiman hadait. Setiap sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya kita meminta hidayah pada Allah. Ihdi mungkin nuduhake panjenengan na ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim maka sejek. Ya Allah, semoga Engkau memberikan pituduh atau petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, nek sholat setiap hari maca Fatihah ping 17, berarti nyoba aja jaluk hidayah kalau Gusti Allah ping 17. Di samping itu nek tambah sholat sunnah tambah dan sebagainya ya. Tahlil ya maca Fatihah bolak-balik berarti apa? Agi jaluk pituduh karo Gusti Allah. Di samping itu nek subuh maca ta'aqurat Allahumma hdini fiman hadait. Utawa makmum kan imame Allahumma hdina fiman hadait kok amin. Karena apa? Adai wa ta'min syarikain. Orang yang berdoa dengan orang yang amin itu pada baik. Nanti walaupun kau orang ngucapna Allahumma hdini fiman hadait kok amin tok pada baik karo sing imame ngucapna Allahumma hdina fiman hadait. Mulane anggar ngimami aja Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina tuh mire anggo mirna. Ngimami Allahumma hdini ya. Nah, nek imam Allahumma hdina fiman hadait ya. Dan ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastab'imuni at'amkum. At'amkum. Hai hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kencot, dalam keadaan luwe. Illa man at'amtuhu. Ya, kecuali aku yang memberikan makan kepadanya. Nah, itu selalu gue. Ya. Kok aslinya tak dadekna kencot. Cuman apa? Takwai mangan. Jadi yang kena Gusti Allah mangan, cang melara, pangan pirang-pirang, cang mingkem bae. Berarti kan orang mangan, Bok. Berarti kan urung jaminan duwe pangan aku duwe ditake, ya. Teng mangan kan ora jaminan, Bok. Nek Gusti Allah wae mangan, dilapa tutup bae ngene, pengoren, Mas ora teng mengap ya. Ora teng apa? Yang untuk sariawan ngasih rateng mlongo rateng mangan. Berarti para hakikine sing mangan apa? Gusti Allah. Ya. Fastat'imuni. Ya, maka apa? Jaluka mangan maring ingsun dari Gusti Allah. Maka anak gelem jaluk mangan karo Gusti Allah. Ya tiba imam mangan. Dadi jaluka karo Gusti Allah langsung aja jaluk orang apa? Gimana? Orang ngode. Ya kayak gue. Ngode kan hanya sekedar ikhtiar, tapi hakikine kan sing awe mangan kan Gusti Allah po. Ya. Sikine Gusti Allah mangan dilelah awake lara, mriyang ngamben ora ngode po. Nah, berarti apa sih mangan Gusti Allah? Bisa ning ngode kan. Bisa ning jajale ropik wingi tiba po ora teng ngari lele ya. Wong malah kudu ngutongna duit nggo tukang pijet ya. Ya lah kan. Hakikine sing awe duit ya Gusti Allah. Menungsa walaupun ya kita bekerja kan hanya sekedar wayang kan hanya sekedar ya sekedar ikhtiar, tapi kok ikhtiar kayak siapa? Anggur Gusti Allah rezeki ya kadang beli duit wong duit. Berarti duit itu ngletak nang ngarepe dhewek. Anggur Gusti Allah rasakna kuwi rezekine nyompat dadi lah ilang ya, Mbok. Berarti kan apa hakikine sing mangan Gusti Allah. Ya ibadi kullukum arid illa man kasyautuhu fakasyauni aksukum ya. Ya ibadi wahai hambaku, kalian sedang dalam keadaan telanjang, maka mintalah pakaian terhadapku. Maka apa? Aku akan memberikan pakaian terhadap kalian semuanya. Ya, begitu beli light, bleaching, Bok. Ya, jadi anak bayi dasian langka, ya. Anak bayi celana daleman langka. Dan geger anak bayi gue gini sempakan ya. Ya, jangankan sempak, dasi be orang ya, Bok. Bayi baru lahir, seorang gak apa-apa, udah bleaching. Nah bisa nek lambennya Gusti Allah gerak natine biyunge ngasih teman tuh kok kena popok ya ada titik lambe itu anak lambe kan Gusti Allah sing gerak natine wong titik lambe utawa dilelah ya bada-bada ngira tentu lambe Gusti Allah rusakna gerak natine sudah kana ropik ya kono wae THR naik lambe ya Bok kesan pangeran wong tua wis ora teng pahal kaya biyunge hani misale atine hani tergerak kaya apa kok kena klambi ngebiyung enggak ada Mbok ya kan sing berarti nyandangi Gusti Allah pokoknya ora digerak natine ya. Itu
Nah ini makanya apa? Hakik ini yo. Kelas kapan gue yang Ya. seperti apa? Hakik ini Gusti Allah sawenya. Kotom yo klambi tapi ibadah pedusi yo. Klambi ini berarti kan begini. Ya yang menggerakkan hatine nyong pada kan. Ora ketang lambi lagi bekas kan klambi ini ya. Nah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya. Hai hambaku, ya kalian semuanya melakukan dosa, melakukan kesalahan di waktu malam dan waktu pagi. Iya kok. Ya. Wa ana aghfiru adzunuba. Dan saya itu apa kata Allah? Saya memaafkan semua dosa. Nah, jami'ah itu semuanya. Maka apa? Sebab Gusti Allah ngapura maring sekabehane dosa. Maka apa? Fastaghfiruni aghfirkum. Tapi ya ana sanate supaya di ngapura apa? Njaluk pangampura. Ora kusuk dor lakon itu surah njaluk pangampura. Gampang kok kerja njaluk pangampura. Ini apa maca istighfar ya. Nah, insyaallah dipangampura karo Gusti Allah. Ya, yang menungso ora dosa ya menungso itu dosa. Ya. Tapi apa? Sebaik-baiknya orang yang berdosa ya orang yang mau bertobat tegese gelem njaluk pangampura. Wong Kanjeng Nabi bae sing wis maksum, wis terhindar dari yang namanya dosa. Itu saja setiap hari tidak melepaskan beliau mengucapkan astagfirullahaladzim 70 kali. Kanjeng Nabi. Kaya potongane dawam, potongane ropik, potongane yoto. Kok maca istighfar be awang-awang. Lha apa? Nek janji gelem maca istighfar dipangampura karo Gusti Allah. Sila matane ana wong keundangan ayu bocah ayu ya. Kan lirik bocah. Oh nah misalnya itu kan dosa ya. Ya sesuatu yang dilarang kok dilihat kan dosa. Tapi ya kalau awan-awan lakon itu dosa. Bagi intilah lah. Ya nang melampu merah ana Astagfirullahaladzim. Kalau di Facebook kok nasi gede bae. Maka apa? Sebab kita melakukan dosa maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah fastaghfiruni aghfir lakum. Maka apa? Mintalah ampunan kepadaku maka apa? Akan saya ampuni. Nah ini ya seyogianya ya setiap kita ngaji yang namanya belajar itu kan suatu amalan yang sangat-sangat luar biasa ya. Maka doa yang termasuk doa tidak mungkin ditolak doa sehabis kita ngaji atau belajar. Ini ada satu doa yang saya dijazai dari guru saya ya. Karena mengijazai orang ketang berapa huruf yang namanya kan guru ya. Wong mulang ya berarti guru ya. Saya pernah ngaji sama beliau orang ketang berapa pertemuan ya, di antaranya beliau mengijazahkan kepada doa ini. Nah, doa ini adalah asli doanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini, cuman kayaknya orang patah populer kayaknya. Tapi jane ya harus sering lihat jane populer mengkon-mengkone. Ya asli doanya Hadratus Syekh ini. Ya. Saya artikan ya supaya nanti kulindungan mantep. Saal tu nyun sapa ingsun ka ing panjenengan Robbi ing pangeran ingsun. Sihatal qalbi ing sehate ati wal jasadilan awak. Ya. Berarti apa? Njaluk diparingi atine sehat, awake sehat. Wa afiatal abdan. Yang kemudian apa? Sehate badan. Ya, larang awak. Muga-muga awake badannya sehat. Terus wal ahli bojone sehat. Wal waladi anake sehat. Muga-muga yang pada diparingi kali Gusti Allah sehat atine, sehat jasate, awake waras ya sehat. Keluargane ya ahli itu keluarga termasuk bojone sehat, anaknya sehat. Watulah hayatin fi kamalil watulah hayatin lan ing dalam sedawane umur fi kamal istiqomatin ing dalam sempurnane istiqomah. Muga-muga hal-hal sing sae ya selama nyong pada urip nang dunya ki muga-muga bisa istiqomah. Wa hifdzan lan kareksa terjaga minal i'jabi saking ujub kita membanggakan diri sendiri kayak nyunggu namanya ujub. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyakit ujub ya, itu karena penyakit yang nanti akan merusak diri kita. Wal kibri kemudian penyakit gumede sombong ya, karena sombong itu kan menghalang-halangi kita masuk surga itu ya. Kibir itu sombong. Terus wal hasad dengki ya, moga-moga kita dihindarkan dari penyakit ujub, sombong dan juga dengki. Hasud ya tidak seneng wong dia sukses. Priman carane kon ada sukses ya bodol karakternya, bodol lah namanya. Apa ya hancurkan
harga dirinya, namanya hasud. Hancur kan. Nah, Siap hancur. nah, itu namanya hasud. Nah, dia penyakit sing ora apik kowe. Muga-muga nyong pada aja kenang temepel penyakit kowe hasud, ora apik banget. Nah, terus waris kon halalan. Nah, kita minta diberi rezeki yang halal. Walaupun halal tok wasian jembar, ya luas gitu ya. Rezeki halal tapi sing luas. Ghairu qasirin, tur ora sepetit, qasir ku sepetit, ora cindak ya. Dipare rezeki sing halal, sing luas, ora sepetit. Nah, Ki gone. ya kuno ono apa rezeki sing halal, sing jembar, sing ora sepetit, ya ora cindek ya. Lana kadhe kita aunan ing nulungi alaman haji rosad ing atase dalane pituduh. Dadi dipare rezeki sing halal sing jembar, tapi apa nulungi maring nyuprih pituduh Gusti Allah. Rezeki akeh jembar, ora emane nggo haji, ora emane nggo jariah, ora emane nggo mondokna bocah. Itu namanya rezeki halal jembar, tapi apa? Ya kunulana aunan alaman hajir rosyad. Yang ngocokur jembar tok sugih tok mondokna bocah eman-eman. Ya. Sedekah eman-eman, nggo haji man. Wa husnal adai lil huquqi jami'ah. Ya, terus wa husnal adai. Nah, kemudian bagusnya nekani li huquqi jami'ah. Maring lo hak sekabehane ya, hak-hake Gusti Allah kan ya salat, hake bojo ya dinafkah hake ya, hake apa bae kan kita punya hak bermasyarakat, hak ya. Mudah-mudahan kita bisa membagusi maring nekani pira-pira hak. Bifadlika ya Allah, kelawan fadole, bifadlika kelawan fadl panjenengan ya Allah. Duh Gusti Allah, yang bisanya kita menjalankan semua aktivitas kita. Hak-hak Gusti Allah bisa kita jalankan, hak-hak menungsa bisa kita jalankan. Yo sebab fadole Gusti Allah. Tapi tulun Gusti Allah. Ya baru hodatkan bagus. Ya somadu hodatkan era butuh karo makhluk ya. Bijahin nabi ya, kelawan pangkate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa kang den pilih asrafil warok rupane wong kang duweni mulia-muliane wong kang duweni karakter warok itu menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdholiman, dan Rasul itu merupakan utama-utamanya manusia soma di dalam puasanya, wa hajja di dalam hajinya, waman sajad dan juga di dalam bersujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca bareng-bareng, mudah-mudahan apa yang menjadi isinya doa ini ya, dikabulkan untuk kita semuanya. Seperti artinya gitu, moga-moga kan berarti mantep ya. Monggo sarang-sarang dilaguyan supaya orang ngeri. Sa'altuka Rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayati fi kamal istiqamati wa hifdhan minal i'jab والحسد ورزقا حلالا واسعا غير قصير يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن الأداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا بر يا صمد بجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن سجد. Sekali lagi kenapa? سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من الإعجاب
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi ini di sini. Pengen kopi pahit di sini. Enak kan? Enak kan?